orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam masa-masa ini, saya banyak membaca hikmat dari Amsal. Dan saya menemukan, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, kami di gereja juga banyak mendorong supaya jemaat ini banyak membaca Amsal juga. Ya, Amsal itu unik ya, pas jumlahnya 31 pasal, dan itu seperti menggambarkan jumlah hari dalam sebulan, walaupun memang ada bulan yang jumlahnya 29 dan 30, tapi seperti menggambarkan jumlah hari dalam sebulan, di mana satu pasal ya buat sehari gitu ya. Dan Amsal yang kita baca hari ini, Amsal pasal yang ke-27, sebetulnya memberikan kita banyak sekali tuntunan, juga hikmat, dalam hal bagaimana kita membangun diri kita dalam hubungan dengan sesama. Makanya tadi saya berhenti di ayat yang ke-17, karena sebenarnya dari semua ayat yang dibaca di dalam Amsal 27, ayat yang ke-17 itu bisa menggambarkan apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan buat kita melalui Salomo dari Amsal 27 ini, yaitu tentang bagaimana proses kita hidup sebagai manusia, baik suami dan istri, baik antara teman di dalam komunitas, saudara seiman, atau mungkin dengan sesama manusia gitu ya, bahwa sebenarnya kita ada tujuannya supaya kita tahu ya, waktu kita mengikut Yesus, kita mau supaya kita serupa Kristus. Tapi tantangan yang uniknya adalah begini, untuk serupa Kristus, Bapak Ibu, itu tidak terjadi dengan hanya kita sekedar membaca Alkitab, berdoa, rajin datang ke gereja, tapi keserupaan dengan Kristus, prosesnya itu terjadi sehari-hari. Dan proses itu, salah satu unsur yang paling penting adalah bergesekan sesama manusia. Karena tadi ayat firman Tuhan bilang gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, orang menajamkan sesamanya gitu. Nah, saya menemukan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bergereja sebagai orang percaya, kadangkala ada keunikan justru orang percaya jarang mau bergesek satu dengan lain. Ya. Kalau kita belajar tentang ilmu orang menghadapi konflik, ada 4 jenis orang, gitu ya. Jenis orang yang pertama ketika menghadapi gesekan, nah ini kalau nanti hubungan suami istri ada yang tertemplak atau yang tertampar, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak bermaksud, tapi kalau tertampar, bagus, puji Tuhan, ya, artinya harus bertobat, gitu ya. Nah, jadi tipe orang yang pertama kalau sedang menghadapi gesekan atau mungkin perbedaan ataupun konflik, biasanya orangnya disebut dengan orang yang fly, ya, atau flight, gitu ya. Orang yang fly atau yang flight itu artinya orang yang terbang, lari, kabur dari konflik gitu. Padahal waktu Bapak Ibu, Saudara dan saya kita mengikut Kristus, tujuannya kita tuh belajar supaya semakin serupa Kristus. Nah, proses serupa Kristus tidak bisa terjadi kalau nggak ada gesekan sesama manusia. Nah, proses itu yang diizinkan oleh Tuhan supaya kita semua belajar tentang kehidupan, belajar untuk jadi lebih baik. Nah, kalau kita hari ini dihadapkan dengan sebuah gesekan, ada konflik yang terjadi antara suami istri, antara saudara seiman, atau dengan mungkin siapapun itu, kalau kita adalah orang yang terbang lari menghindari konflik, maka kita tidak mungkin pernah bisa mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Gitu. Tapi bukan hanya ada orang yang menghindari, atau orang yang fly atau flight, tapi juga ada orang yang tipenya freeze. Freeze itu diam aja udah, nggak mau banyak ngomong. Nah, mungkin ada istri ketemu suami yang begitu, atau sebaliknya suami yang ketemu istri begitu, ngangguk-ngangguk dalam hati aja. Ya, ada yang kalau udah gesekan, istrinya nggak mau ngomong gitu ya. Bisa seminggu tuh, diam aja udah, freeze. Dia nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong juga, bingung mau hadapin apa, mau dicecer kayak apapun, ya udah diam aja gitu. Nggak rela bergesek gitu. Nah, ada tipe orang yang ketiga, Bapak Ibu, dalam proses bergesek, yaitu orang yang fight. Jadi kalau dia dihadapin dengan konflik, biasanya ini orang merah, sebutannya kalau dalam temperamen, atau orang dominan gitu ya. Kalau ketemu dengan model kayak begini nih,
wah, udah pasti ada perbedaan sedikit, gesek dikit, dihajar. Nah, tipe orang ini adalah orang yang biasanya banyak tidak disukai gitu ya. Kalau sampai dia jadi istri kita, maka suaminya akan jadi kelompok ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, gitu ya. Atau DKI katanya, dibawa ke tiap istri. Nah, kalau istri ketemu suami model kayak gitu yang fight, nah dia akan jadi istri yang takut, penuh dengan ketakutan, hidup dalam ketakutan, tidak berani mengungkapkan pendapatnya, sehingga cuma bisa ngikut aja gitu. Sehingga kehidupan berkeluarga tidak ada nikmatnya, hubungan seks maaf tidak ada nikmatnya karena memang hanya karena takut dengan suami. Nah, saudara, ketiga hal ini kita sebagai manusia udah pasti berhadapan dengan gesekan karena itu proses Tuhan supaya kita menjadi lebih baik dan semakin serupa dengan Dia. Apa sih harusnya yang jadi sikap kita? Bagaimana kita harus menyikapi sebuah proses gesekan? Kalau kita memang hanya bisa ditajamkan dengan gesekan, terus harus bagaimana? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, saya beberapa waktu lalu menemukan sebuah channel YouTube yang unik. Channel YouTube ini viewersnya banyak sekali, rame, dan menurut saya hebat orangnya. Kenapa? Karena dia sanggup memperbaiki semua barang-barang yang berkarat menjadi baru lagi. Nah, pas saya lihat ini saya takjub karena saya melihat, wow, kok bisa ya, hebat ya dia gitu, niat gitu, dan dia rekam, kemudian dia posting di YouTube, sekarang jadi viral gitu di mana-mana. Nah, satu kali saya menemukan dia memperbaiki pisau yang sudah sangat berkarat. Nah, waktu saya melihat ini, tiba-tiba Tuhan seperti bicara dengan saya, dia bilang gini, "Nak, menurut kamu waktu pisau itu pertama kali dibuat, tajam atau enggak?" Saya bilang, "Tuhan, tajam. Potensi pisaunya hebat nggak?" "Hebat, Tuhan." Dipakai untuk motong sesuatu yang memang sesuai dengan ukurannya dia, bisa nggak? Bisa, Tuhan. Nah, terus tiba-tiba Tuhan bilang gini dalam hati saya, "Nak, kamu tuh kadangkala bisa seperti pisau itu. Kamu sudah dimodali dengan sebuah ketajaman potensi yang begitu luar biasa untuk sesuai dengan panggilanmu, mengerjakan sesuatu dengan tujuan yang jelas dari aku. Tapi kadangkala kamu nggak rela dirimu itu digesek dengan sesuatu yang akan kamu potong, atau kamu digesek dengan besi yang lain supaya atau dengan batu supaya kamu bertambah tajam. Kamu memilih untuk tidak melakukan banyak hal, menaruh dirimu di satu tempat begitu saja, sehingga kamu menjadi berkarat lama-lama. Nah, dari situ saya menemukan istilah karat rohani. Berapa banyak kita yang hari ini mungkin mengalami karat rohani. Kita mengalami sebuah proses di mana hidup kita biarkan lari dari sebuah gesekan, diam terhadap sebuah proses, atau malah kita nggak mau diajar, nggak mau dibentuk, kita lawan terus. Akibatnya kita nggak mengalami ketajaman dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan staf gereja, kami juga meeting melalui Zoom. Kemudian saya mengajak mereka untuk mereka saling memberikan afirmasi satu terhadap yang lain tentang perubahan hidup yang dilihat real dari orang yang bersama dengan dia selama ini di dalam pelayanan di gereja. Ya, staf kami kurang lebih ada 19 orang. Nah, di dalam Zoom itu saya pakai permainan begitu, saya minta mereka tunjuk nama, kemudian mereka sampaikan perubahan apa yang dia lihat terjadi pada diri orang itu. Nah, mungkin setelah ini, malam ini, Bapak Ibu bisa diskusi ya, kalau suami istri bisa bertanya, nah ini yang saya lakukan di dalam keluarga bersama dengan istri saya, hampir beberapa lama sekali dalam setahun, bisa 2 kali, bisa 3 kali, kami selalu bicara tentang, kamu lihat aku sudah lebih baik dalam hal apa. Saya belajar untuk saya menyampaikan dengan apa adanya kepada istri saya, begitu juga sebaliknya. Karena tadi firman Tuhan kita baca ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi gitu. Nah, begitu juga dengan staff. Saya bilang, ayo kita bicara apa adanya. Kalau kita merasa bahwa teman kita belum ada perubahan, kita ngomong apa adanya. Saya merasa, waktu kamu tunjuk nama, kamu boleh ngomong, saya merasa Darwin belum ada pertumbuhan misalnya, atau belum ada perubahan misalnya. Gitu. Nah, jadi saya lakukan itu kenapa? Karena saya mengerti begini, kita perlu belajar lebih apa adanya dalam segala sesuatu. Nah, itulah yang dinamakan ketika kita dihadapkan dengan hubungan dengan sesama, baik itu dengan keluarga kita sendiri maupun dengan orang lain di luar keluarga kita. Kita perlu belajar yang namanya face. Kalau berhadapan dengan gesekan, berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan keluarga kita, kita perlu menghadapinya. Apa yang dimaksud dengan menghadapi? Menghadapi itu bicara tentang kita rela untuk kita mau diproses, mau belajar, mau mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Nah, banyak orang tidak suka dengan proses yang seperti ini. Contoh,
Beberapa waktu yang lalu kami meeting pelayanan dengan sekelompok orang gitu ya. Nah, dalam meeting pelayanan ini ada 2 orang yang sangat bertolak belakang, Bapak Ibu. Satu orang yang sangat dominan, kalau dia ngomong ya, semuanya tuh seperti harus ngikut dia gitu. Jadi kadang-kadang dia ngomong juga nggak bisa dihentikan gitu. Nah, tapi ada satu orang tipe yang lain ini sangat-sangat stabil gitu. Dia stabil tapi cermat orangnya. Dia orang yang memperhatikan segala sesuatu dengan sangat detail, sehingga ketika orang dominan ini ngomong terus, dia memperhatikan nih orang dominan ngomong nih. Nih orang ngomong tentang apa saja nih. Perencanaan dia bagus apa enggak? Apa yang kurang dari situ? Apa yang bagus dari situ? Dia perhatikan semua. Nah, ketika orang ini selesai ngomong, si orang stabil cermat ini mulai bicara juga. Dia berkata, saya nggak setuju dari sisi yang ini. Nah, orang ini cukup berani untuk face menghadapi di dalam meeting itu. Nah, namun ketika dia mulai hadapi, terjadi respon berikutnya dari orang dominan kan, dijawabin lagi kan pasti kan namanya orang dominan nggak mau kalah kan gitu. Karena tipenya fight terus gitu. Nah, waktu sudah mulai dijawabin, orang ini mulai diam. Setelah selesai meeting Bapak Ibu, meeting itu 1,5 jam, selesai meeting, saya di WA personal oleh orang yang stabil cermat ini, karena saya memimpin mereka kan gitu. Dia bilang, Kak, saya mau telepon boleh nggak gitu. Saya bilang, oh boleh gitu, silakan. Ketika dia telepon saya, dia berkata bahwa, Kak, saya sebenarnya harus bersikap apa ya? Apakah saya lebih baik memilih diam saja, sekalipun saya melihat ada kekurangan, atau saya lebih baik bicara, tapi nanti saya konflik, dan saya nggak terlalu pengen konflik. Saya bukan orang yang, nah ini, ingat kalimat ini, saya bukan orang yang suka dengan konflik. Bapak Ibu, saya mau katakan buat kita semua gini, tidak ada orang yang suka dengan konflik. Setuju ya? Nggak enak bergesekan, ribut mah nggak enak rasanya ribut. Berantem itu nggak enak gitu. Ya kita nggak boleh suka dengan konflik, tapi kita perlu menghadapi konflik. Ya makanya saya jawab dia, yuk telepon aja ngobrol gitu. Saya bilang kepada dia bahwa semua kita ini punya bagian kita masing-masing kok, yang begitu penting di dalam baik itu di keluarga maupun di dalam pelayanan atau mungkin di pekerjaan atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tidak ada orang yang terlalu stabil untuk bisa berfungsi. Tidak ada orang yang terlalu dominan untuk memimpin. Nggak ada. Semuanya kita perlu bersama-sama. Nah, makanya saya belajar di situ bahwa dalam segala sesuatu yang saya mau sampaikan buat kita malam ini adalah gini, yang saya belajar dari Amsal. Khususnya di masa-masa begini. Kita perlu belajar menjadi orang yang berani menghadapi dengan apa? Dengan sikap, dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan untuk mau belajar, untuk mau diajar, untuk mau melewati proses. Nah, kadangkala kita menjadi orang yang tadi itu flight, freeze, ataupun kita malah fight gitu dengan cara yang dominan, dobrak dan mau ngelawan gitu. Padahal Tuhan mengajar kita untuk kita hadapi. Menghadapi itu bicara apa? Ayo, saya mau belajar, saya mau rela. Nah, kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Elia, kisah Elia ini unik. Bapak Ibu, Elia itu seorang yang luar biasa, nabi yang dipakai begitu dahsyat. Tapi salah satu kisah yang kita paling ingat tentang Elia adalah bukan cuma dia naik kereta api dan kereta yang dengan seperti kereta berapi, kemudian dia hilang dari mukanya Elisa, bukan hanya itu. Tapi salah satu yang kita paling ingat pasti kisah bagaimana dia membunuh 148 nabi Baal. Tapi setelah dia membunuh orang-orang itu yang memang menghina Tuhan, dia takut dengan seorang wanita sampai dia lari ke gunung dan bersembunyi gitu. Kisah ini unik. Kenapa? Karena orang yang tadinya begitu dominan, berani, Bapak Ibu lihat ya, ini tuh menggambarkan seperti tiga jenis tadi itu. Dia fight pertama-tama, tapi di satu titik tiba-tiba dia flight, dia kabur. Takut dia terhadap gesekan itu. Dan sampai di gua itu dia cuma bisa freeze, diam aja. Nah, sampai Tuhan bicara dengan dia. Lihat cara Tuhan bicara. Tuhan tuh tidak pernah menghakimi kita. Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi hari ini dalam hal hubungan, ingat ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Tuhan tidak menghadapi Elia dengan kalimat begini, Elia, Elia, kok kamu kabur? Masa gitu aja kalah? Kamu itu baru habis bunuh 148 Nabi Baal loh. Puji Tuhan ya. Kalau Tuhan kita Tuhan seperti itu, mungkin Elia udah kepahitan sama Tuhan gitu. Nah Bapak Ibu, kita juga tidak dihakimi oleh Tuhan seperti itu ketika kita halamin tantangan dalam hal hubungan. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang still small voice yang dia ngomong sama Elia waktu itu. Still small voice itu bicara tentang suara yang begitu lembut, dia bicara kepada Elia. Elia, jangan takut gitu. Karena aku menyertai engkau. Elia nggak percaya, Elia tanya, mana buktinya? Nah, Tuhan tunjukin buat dia bahwa masih ada orang-orang yang setia, ada 7.000 orang Israel yang belum
menyembah Baal, ada orang-orang yang dia perlu urapi menjadi raja, ada Elisa yang siap untuk dia bawa menjadi muridnya dan kemudian berjuang bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau mendorong kita, ayo kita bersama-sama menjadi orang yang berani menghadapi gesekan demi gesekan dengan tujuan supaya kita semua menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena tanpa sebuah proses gesekan, kita akan menjadi orang-orang yang berkarat secara rohani. Kalau sudah berkarat, repot bersihinnya. Lebih lama untuk membuatnya kembali bisa tajam lagi. Nah, saya berdoa, tidak terbatas oleh usia manapun, kita akan bisa terus bertumbuh, akan makin tajam dipakai oleh Tuhan. Karena kita bersedia mau dibentuk. Ya, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Saya berdoa supaya saya tidak tahu kenapa Tuhan mendorong saya menyampaikan ini, tapi setelah saya berdoa, waktu Pak Beni minta saya untuk hadir, ikut dalam Komsel melalui Zoom hari ini, saya dapat ini di hati saya, dan saya mau sampaikan buat kita semua. Kira-kira gitu Pak Ben. Silakan Pak Ben. Saya mungkin malah lebih belakangan ya, maksudnya menikah dibanding Bapak Ibu, beberapa Bapak Ibu di sini. Saya baru memasuki tahun ke-11 lah pernikahan saya gitu ya. Tapi saya banyak belajar, saya dan istri sangat berbeda temperamennya. Saya orang yang begitu dominan intim, istri saya orang stabil cermat. Jadi kalau udah bicara konflik, saya pasti orang yang ngegas duluan, istri saya pasti diam duluan gitu. Tapi memang sepanjang kami menikah 11 tahun, kami sebelum menikah juga lah ya, selama masa-masa pranikah 1,5 tahun itu, saya banyak belajar untuk mengerti pola komunikasi yang bisa menolong saya dan istri. Contoh, saya itu kalau secara verbal bicara begini nih, langsung face to face gitu ya, dengan kata-kata yang keluar langsung dari mulut saya itu cenderung mudah menyakiti. Karena orang D kan gitu, kalau apa-apa ngegas gitu. Dan kalau udah keluar dari mulut, itu susah ditahan gitu. Nah biasanya kan kalau kita ngomong dengan kita nulis sesuatu, lebih aman nulis kan ya Pak ya. Saya tuh lebih aman nulis, karena kalau nulis itu saya masih bisa, habis ketik saya baca ulang dulu, terus saya bisa hapus dulu, kalau salah saya perbaiki lagi, saya mikir dulu, ini kalau dia baca, kira-kira dia ngerti nggak ya gitu. Nah saya banyak belajar di situ, saya belajar lebih banyak tulisan untuk menolong sebuah penjelasan yang memang saya sulit kalau saya jelaskan pakai verbal, dia itu bisa menangkapnya berbeda. Nah, kebetulan istri saya juga bukan orang yang bisa menangkap verbal saya ini dengan cukup baik gitu. Kan, ya ini pola kan, pola. Yang menurut saya kita perlu belajar lah. Jadi selain tadi secara firman kita perlu taat bahwa kita nggak boleh lari, kita nggak boleh cuma diam, kita nggak boleh ajak berantem, tapi kita perlu hadapi. Nah, menurut saya hadapi itu kan bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang kebersediaan kita ini loh. Oke ya, kalau kita konflik, bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini kan seringkali terjadi, Pak, menurut saya. Mau kita dengan istri, dengan suami, mau dengan saudara seiman di Komsel, mau dengan orang lain juga, bahkan dengan tetangga, dengan siapa. Seringkali yang jadi masalah kita adalah kita cari siapa yang salah, siapa yang benar. Yeah. Nah, kalau udah gitu, ujungnya pasti berantem. Karena nggak ada orang yang mau disalahin gitu. Nah, saya belajar banyak tuh di situ. Ketika saya konflik, saya tuh berkacanya kepada apa? Kepada Kristus. Maksudnya berkaca kepada Kristus apa? Apakah Kristus mau cari siapa yang salah, siapa yang benar? Enggak pasti. Yang Kristus mau pasti kita belajar sesuatu, sehingga setelah itu kita tahu, oke, saya belajar nilai ini, saya mau belajar lewat hal ini, saya mau lebih serupa dengan dia nih, yang sempurna, Yesus. Gitu. Nah, dari situ saya belajar pola komunikasi saya, oh ya ternyata kalau ada konflik-konflik berat nih, saya lebih baik tulislah panjang lebar. Kadang-kadang habis tulisan pun, nah pas nulis pun mesti belajar hati-hati, dan nggak main enter begitu saja. Saya setelah nulis, saya baca lagi, udah cukup mantap, saya baru kirim. Kadang-kadang lewat tulisan pun nggak bisa selesai begitu saja, perlu lagi kemudian komunikasi verbal. Tapi nggak apa-apa, at least kan belajar, saya belajar tuh. Nah, istri saya belajar memahami saya belajar memahami dia juga, gitu dalam hal ini. Kalau di keluarga ya, gitu. Kalau di pelayanan, beda lagi ceritanya. Di pelayanan, saya penatua yang termuda di antara semua. Karena waktu saya ditabiskan 6 tahun lalu, umur saya masih 30, sedangkan yang kedua termuda setelah saya 45 waktu itu. Jaraknya cukup jauh, dan rata-rata sekarang sudah di atas 60-an gitu, penatua Jepang yang ada di Abalov. Sehingga ketika kami memimpin bersama, karena di Abalov kami mempercayai tentang kepemimpinan majemuk, kita tidak memimpin sendiri, keputusan harus diambil bersama, bukan ada gembala sidang satu, nggak ada kepemimpinan tunggal di kami, maka proses memimpin kami ini unik gitu, dan berat, nggak gampang gitu. Bayangkan sebuah perusahaan dipimpin 6 orang dengan usia yang berbeda, dan ada yang masih single walaupun sudah berusia.
Jadi ini proses nggak mudah gitu. Tapi saya banyak sekali belajar dalam hal ini. Saya belajar nggak mau lari, saya belajar juga nggak mau diem. Nah, kalau saya tipenya kan berantem. Kalau saya nggak setuju, saya ajak berantem tuh. Apalagi saya muda gitu kan. Orang muda kan maunya cepet. Orang muda maunya dinamis. Orang muda maunya berani berubah, berani ambil resiko gitu. Sedangkan yang lebih senior pasti lebih hati-hati, lebih bijaksana. Nah, saya kurang bijaksana tuh kadang-kadang kayak gitu. Tapi mereka juga perlu belajar dari sisi saya bahwa mereka harus lebih berani mengambil resiko untuk berubah. Nah, sambil kami belajar sambil. 6 tahun lamanya mendidik saya begitu rupa tentang pergesekan dan tentang proses. Bagaimana besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Makanya ketika saya ada hari ini, saya perlu mengakui itu karena Tuhan menempatkan orang-orang yang luar biasa yang bersedia. Nah, ini penting nih. Tuhan menempatkan orang yang luar biasa yang bersedia bergesekan dengan hidup saya. Mari lihat partner hidup kita sebagai orang yang Tuhan tempatkan. Nah, baru kalimat berikutnya nih. Ini perlu dikonfirmasi. Yang bersedia. Bersedia Bapak Ibu ya. Coba bisa lihat istrinya, suaminya. Bersedia kan diproses bersama dengan saya gitu. Karena kan ujungnya ke situ. Nah, kita perlu bersedia. Kalau mau bersedia artinya ya dengan rendah hati. Dengan terbuka. Dengan berani mengungkapkan. Walaupun nanti mungkin bisa agak lama nih beres-beresnya. Tapi at least itu diungkapkan. Nah, lucunya selama 11 tahun menikah, saya pelan-pelan berubah menjadi orang yang lebih stabil, dan kadang-kadang kalau ada apa-apa malah saya nggak ngomong, kebalik jadinya. Nah, istri saya bilang, kok kamu jadi yang nggak ngomong sekarang kalau ada apa-apa? Iya, aku jadi malah agak sungkanan sekarang gitu. Ya nggak boleh, kamu harus balik lagi. Oke, ya udah belajar lagi. Ya teruslah pembelajaran seumur hidup, saya rasa ini kan namanya belajar serupa Kristus ya seumur hidup ya, sampai Tuhan panggil kita. Jadi semangat Pak Tito, ya semangat juga buat Ibu supaya berjalan dalam pernikahan dengan positif, dengan saya percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan kasih hikmat. Ya, ini belum bicara lagi soal anak nih. Nah, ini kan anak another case lagi kan. Dealing dengan anak. Ya, gimana kita juga nggak mau lari dari loh. Kadang-kadang kita tuh bisa fly juga loh dari anak kita waktu dihadapkan dengan sesuatu. Atau anak kita bisa fly dari kita juga waktu kita marahin, kita didik dengan keras misalnya gitu. Nah, ini proses yang saya belajar lah. Gitu. Ya, saya juga sama mungkin ya sama Pak Darwin. Saya juga orangnya dominan. Saya mau fight juga, ya kan. Sama istri saya juga mau fight sih. Sama anak juga saya fight gitu. Ya tapi ini juga memang nggak gampang sih. 20 tahun menikah juga nggak bisa otomatis kita bisa mengenal dia dengan baik. Saya udah 20 tahun menikah, ya itu. Saya tetap aja. Tapi ya, maksudnya semua persoalan kita kan tetap bisa selesaikan dengan cepat kan. Walaupun dulu dia sering ngambek sebetulnya. Nah, tapi sekarang sudah lebih nggak ngambek. Kalau ngambek itu dia kabur kemana, saya nggak tahu gitu. Tapi sekarang udah nggak. Lebih aman. Makan. Gitu. Makan. Oke, ada lagi? Gus? Ayo dong. Ayo dong, bagaimana nih? Ayo bertanya. Bertanya hal yang lain juga boleh sih. David Chandra. Ayo dong, Pak David. Ayo, Fit. Mungkin dulu dah, yang lain. Kenapa? Yang lain masih loading. Masih loading nih. Masih loading. Kayaknya Kobeng Lim sudah mau siap-siap dulu kalau gitu. Kalau nggak mau. Kobeng Lim. Oh, saya mau nanya. Gimana caranya ngadepin, kalau misalnya kan orangnya dominan kayak Pak Beni, kayak Bro Darwin tuh. Masa? Modelnya kalau udah salah, kayak bebek. Terus kitanya kan tipe yang mau ngindar gitu. Supaya udahlah, kayak gitu aja, diributin masalah kecil jadi gede. Jadi pengen diem tapi gondok. Kalau dijawab makin panjang. Itu gimana gitu? Dikembalikan bisa nggak? Dibalikin bisa nggak? Balikin nggak? Tugas 2. Nggak, ditugas 2. Kalau 40, 22 itu. Revisi.
Iya, sebenarnya saya mau revisi aja. Waktu single kita kan dominan. Nah, pada saat kita sudah 11 tahun ya, 12 tahun married. Awal-awal married itu ya saya berubah, sebenarnya nggak dominan. Di pernikahan di tahun sekarang ini ya saya memang dominan. Kelemahan saya itu saya jadi dominan kalau saya dikasih tahu dia ngelawan gitu. Jadi keluarlah dominan saya. Jadi tapi besok selesai, nggak besok lupa lagi. Yang akhir-akhir ini saya menjadi dominan mentok karena ada persoalan di kantor. Kalau di gereja saya jadi freeze, nggak mau cari masalah sama orang pelayanan, sama siapapun, saya nggak peduli, saya diem aja. Tapi kalau di rumah kita isi, kadang-kadang isi tanduk, nah jadi saya keluar lagi tanduknya lebih gede. Jadi kita nggak masalah itu. Jadi kalau yang di kantor itu saya dominan karena saya kerja ini kan komisi. Nah, semakin hari peraturan tambah nggak benar. Jadi pembayaran lewat angus, semua angus. Jadi saya diam aja gitu. Cuman akhir-akhir ini saya nggak bisa diam, saya dabrak langsung. Yang kamu potong apa? Saya urusin ini, keterangannya lu potong ini, uangnya tinggal segini, kenapa dipotong habis? Gitu Pak. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Kalau saya semakin diam, kita dikencet habis. Saya tanya, di dalam kerjaan freelance, itu yang penting pokok itu bayar, kamu bayar. Tidak ada yang angus. Itu aja sih Pak. Ya. Ada yang mau ditanggapin? Pak Darwin? Oke. Tandanya apa ya? Adakah yang lain dulu mau menanggapi mungkin? Saya bisa menanggapi sih kalau itu. Saya langsung ya. Itu ya. Saya belajar dari gini. Saya banyak belajar dari istri saya. Ini terus terang saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya tuh bersyukur bertemu dengan seorang istri yang ketika dia masih muda, waktu dia masih mahasiswa, kemudian dulu kenalnya kan waktu zaman mahasiswa ya, dan pelayanan sama-sama di gereja gitu ya. Saya sering mendengar dia bercerita ketika kita pelayanan sama-sama di pelayanan kreatif, terus kita sering ngumpul gitu ya sebelum kita latihan, sebelum kita lakukan pelayanan kita. Dia sering cerita bagaimana dia tuh punya waktu saat teduh yang bisa lama, dia itu bisa doa panjang, dia bisa baca firman begitu lama, dan lain-lain. Saya dulu belum pernah lihat langsung kan, karena kan hidup masing-masing toh gitu ya. Kemudian kami menikah gitu, dan saya selama 11 tahun menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, bahwa cerita dia ketika dia masih muda, dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan yang seperti itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tiap hari gitu. Dengan begitu konsisten dia, kadang-kadang walaupun saya nggak bisa berdoa bersama dengan dia atau apapun, dia konsisten sekali gitu. Bahkan kalau dibilang mau bicara soal konsistensi, dia jauh lebih konsisten dari saya gitu. Saya banyak belajar dari proses dia yang begitu membuat dia bisa begitu punya fondasi yang kuat sehingga waktu dealing dengan saya dia lebih bisa, walaupun juga dia tetap pernah nangis lah ya waktu konflik, tetap pernah kesel, tapi kedalaman dia dengan pengertian dia tentang firman, dia mengizinkan pikirannya itu dikuasai sama firman Tuhan, itu menolong dia sangat banyak sih menurut saya, khususnya dalam berhadapan dengan saya gitu. Sehingga yang saya rasakan ya dari pihak suami ya, ketika saya berhadapan dengan dia waktu konflik itu, saya banyak merasakan kayak Tuhan yang bicara dengan saya justru. Jadi bukan dia yang bicara dengan saya, kayak Tuhan bicara dengan saya bahwa, nak,
aku lagi mau ngajar kamu ini loh gitu. Itu kayak bisa kerasa gitu. Nah saya percaya tadi, maksudnya ceritanya, tadi Pak siapa ya Pak? Ini Ibu Eka atau bapaknya? Benlim Benglin dan Eka. dan Eka. Pak Belim dan Bu Eka ya. Jadi saya percaya gini Pak, kita biasanya sudah dilatih dari kecil, saya dilatih dari kecil kan oleh papa saya. Papa saya orangnya keras gitu. Dulu kan dilatih begitu keras oleh dia kan. Di saat orang lain bisa main layangan, saya disuruh bikin layangan sendiri, jualan. Saya satu-satunya orang Chinese yang jualan layangan di seluruh lapangan di Banda Aceh dulu. Saya besar di Aceh gitu ya. Jadi saya satu-satunya orang Chinese di kota yang cukup rasis sebenarnya. Tapi saya jualan layangan di saat yang lain tuh orang anak Chinese tuh biasanya mereka main layangan dibeliin sama bapaknya lah gitu ya. Jadi saya sejak SD SMP sudah lakukan itu karena papa saya didik saya begitu keras. Jadi saya itu terpola di kepala saya tentang lu jangan mau kalah kalau udah berantem. Lu jangan mau kalah kalau udah saingan. Lu jangan mau kalah kalau jualan. Lu jangan mau kalah kalau udah ini gitu. Jadi saya itu punya proses dibentuk seperti itu dari kecil gitu. Sampai saya bertobat terima Yesus, itu ke bawah-bawah di pelayanan, di awal-awal ya. Maksudnya saya nggak bisa lihat orang lebih baik dari saya. Saya nggak bisa lihat orang, ini ngomong negatif side-nya ya, maksudnya sisi negatifnya gitu. Sampai itu, makanya saya belajar firman yang tertulis bicara tentang berubahlah oleh pembaharuan budimu itu yaitu. Saya banyak mengalami diproses sama firman, gesekan dengan manusia di sekitar saya, yang membuat saya belajar balik lagi ke firman. Contoh tadi seperti yang Pak Beng cerita, ketika kita dihadapkan dengan sebuah proses ketidakadilan, bagaimana sih kita harus menyikapi gitu. Memang sulit ya hidup di dunia dengan banyak ketidakadilan tersebut ya gitu. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri waktu papa saya dikerjain sama temennya, dikerjain sama kakak iparnya, dijanjiin sesuatu tapi tidak direalisasikan. Papa saya kerja belasan tahun sama kakak iparnya, dijanjikan dengan gaji yang begitu minim, dijanjikan mau dibelikan rumah di akhir, gitu ya, setiap 3 tahun dia akan kasih bonus dan lain-lain, itu tidak terjadi sama sekali. Sampai papa saya itu begitu pahit sama kakak iparnya ini. Nah, tapi, bukan kakak ipar, kakak sepupu ya, gitu ya. Dan itu tuh terbentuk di kepala saya juga karena dia cerita gitu. Waktu saya masih SMP dia cerita tuh. Dia bilang, "Nih, paman kamu ini nih, kakak sepupu papa nih, orangnya gini nih. Dia ciak papa, dia ngerjain papa, dia udah peras papa dan segala macam." Itu terpatri di kepala saya. Sampai saya bertobat tuh Bapak Ibu. Kakak sepupunya dia tuh nggak pernah datang. Jadi waktu saya bertobat tahun 2000, 19 tahun lalu, saya tuh berdoa tiap hari buat papa saya, mama saya, keluarga saya. Dan uniknya ya, saya bilang, saya berdoa sama Tuhan tuh gini, simple. Tuhan, saya tuh pengen papa saya itu berubah. Gitu. Tapi saya tahu dengan usia dia dan proses yang dia sudah lewati, saya yakin sulit gitu. Tapi Tuhan tunjukin lah, bahwa Tuhan tuh berkuasa untuk merubah semua itu gitu ya. Dan Tuhan tunjukin buat saya. Hebatnya, kakak sepupunya kan sudah tinggal di kota lain gitu ya. Kucuk-kucuk datang ke Aceh, sembayang cengbeng, datengin rumah saya, bawa uang, ngasih buat papa saya dan minta maaf. Dan dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang percaya gitu. Dia kayak di dia itu tesin, kemudian dia ajak papa saya untuk berangkat ke kotanya dia untuk bantuin dia lagi. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Yang baik ketika mulai bantuin dia kembali itu, perubahan terjadi lagi. Saya dikerjain lagi sekali lagi. Jadi itu tuh membentuk sebuah pola pikir di kepala saya. Seperti kalau sudah melihat ketidakadilan, kita harusnya gimana gitu bersikap gitu. Nah, saya banyak berdoa, terus saya banyak melewati proses-proses itu dengan akhirnya memilih untuk lebih tenang. Bicara dengan papa saya juga, untuk papa saya tidak perlu ngomongin kakak sepupunya, nggak perlu cerita kemana-mana, nggak perlu jelek-jelekin, udah terima saja karena Tuhan tahu yang terbaik. Gitu. Itu tahun 2002 terakhir case-nya. Tapi kemudian waktu berjalan, nggak ada cerita apapun, tsunami terjadi, rumah saya rata dengan tanah, karena dekat dengan pantai, 2 kilo doang gitu ya. Orang tua saya harus pindah ke Jakarta tanpa apapun,
sertifikat rumah juga semuanya gone dan harus dibuat ulang lagi, dan itu memakan uang sekitar 20-30 juta. Kita tahu pemerintah kita. Semua proses itulah. Tapi dari semua itu mendidik saya tentang respon saya khususnya waktu itu ya. Untuk saya banyak mengandalkan lutut saya dibandingkan otak saya. Itu yang saya belajar. Untuk saya lebih banyak mengandalkan Tuhan dibandingkan kemampuan saya atau koneksi yang saya punya gitu. Dan Tuhan gantikan semua itu loh, mujizat banget. Hari ini saya tinggal di rumah yang saya beli sendiri, sudah lunas KPR-nya, orang tua saya tinggal bersama dengan saya, nggak punya beban yang macam-macam. Setiap kali Sincia, sudah 5 tahun belakangan, mereka, keluarga-keluarga besar selalu datang karena papa saya cowok tertua gitu ya. Jadi keluarga-keluarga banyak yang datang, mereka suka ngomong gini, ke papa saya dan mama saya gitu, khususnya ke mama saya lah gitu. Mereka bilang, Kyun, kamu beruntung banget ya, dapat menantu yang sayang banget sama kamu gitu. Istri saya sudah tinggal selama berapa tahun ya? Berarti 8 tahun berarti bersama dengan 9 tahun bersama dengan mertua gitu. Dan nggak pernah ribut sekalipun kami gitu ya. Karena ya tadi itu, saya melihat bagaimana, bukan karena saya penatua di gereja ya Bapak Ibu ya, saya jadi penatua kan baru 6 tahun belakangan gitu ya. Tapi sebelum itu saya belajar bagaimana firman menjadi kunci dari banyak hal. Waktu dulu saya bisnis juga gitu, saya dikerjain sama orang bea cukai. Barang saya tuh bukan barang terlarang, bukan barang yang bukan barang nggak benar, itu cuma peralatan sulap, karena dulu saya importir alat sulap gitu ya. Saya banyak menghadapi ketidakadilan yang Tuhan izinkan. Tapi itu saya orang bea cukai, dealing dengan orang yang di Depdagri dulu, Departemen Perdagangan, saya sampai datang ke sana untuk ngurusin semua barang saya yang ketahan gitu ya. Orang bea cukai jelas-jelas di depan saya bilang, Pak, kami cuma sederhana, Bapak mau beres, ya udah masuk ke dalam. Masuk ke dalam, si kepalanya bilang, sekian Pak, bayar gitu. Kalau Bapak nggak mau kasih sekian, ya pajaknya sekian gitu. Karena saya nggak ngerti ternyata di Indonesia itu kalau mau masukin cakram optik atau DVD atau VCD, itu ada rules-nya. Per orang itu hanya boleh masukin 10 gitu. Waktu itu saya dapat pesanan DVD untuk sulap, karena itu kan DVD mahal biasanya kan, karena isinya rahasia sulap semua kan. Saya masukin 32 Bapak Ibu. Jadi 22 harus dihangusin. Kalau 22 dihangusin, satunya sekitar 600.000 lah. Kurang lebih 12 juta gitu ya nilainya. Saya ngerasa kayak, saya nggak tahu kan, bukan saya mau ngelanggar gitu. Tapi memang ada peraturannya di depdag.go.id gitu. Ya udah saya datang, tuh ya nggak apa-apa. Saya bilang, Pak, oke Pak, kalau memang nggak bisa keluar. Singkat cerita 22 ya harus gitu. Saya mesti harus di banyak proses Pak Beng gitu. Saya bersyukur saya ada di dalam firman yang banyak menolong saya. Makanya kalau ditanya kenapa sih kalau ketemu pendeta sarannya doa terus baca firman gitu. Karena memang nggak ada cara lain ya menurut saya gitu. Saya menemukan hanya di situ tuh kuncinya. Kehidupan kita dengan Tuhan, firman yang kita baca itu nggak pernah bohong. Firman itu nggak pernah nipu kita. Firman itu nggak pernah ingkar janji. Firman itu nggak terjadi gitu, pasti terjadi. Nah, cuma timingnya aja, kesabaran kita, respon kita akan membuat itu nyata buat hidup kita. Itu sih Pak. Oke.